Budaya dan salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Marskal Purnawirawan TNI, Bapak Cepi Hakim. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal, segenap insan perhubungan yang saya cintai dan saya banggakan. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka pada hari ini yang istimewa 16 September 2020 kita dapat berkumpul bersama dalam kesahduan untuk melaksanakan kegiatan doa dan renungan pada acara ziarah yang merupakan rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional, Harhubnas. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, ziarah adalah momentum mengenang jasa para pendahulu kita, pejuang tanah air. Semoga arwah para pahlawan yang telah gugur mendapatkan tempat di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang sudah diraih oleh bangsa ini tidak luput dari perjuangan para pahlawan. Dengan mengingat perjuangan yang tidak mudah akan membuat kita makin menghargai tiap peluh yang tercucur demi bangsa dan negara. Sehingga kita tidak akan menyia-nyiakan apa yang telah kita dapatkan hari ini. Dengan mengingat jasa pahlawan, akan semakin memotivasi kita untuk meneruskan perjuangan mereka. Seperti halnya pada terjadi belakangan ini, saat bangsa kita tengah menghadapi pandemi COVID-19, merupakan sebuah kehormatan bahwa insan perhubungan berkesempatan turut berjuang di garis terdepan. Pandemi ada di tengah-tengah kita, dan insan perhubungan akan selalu hadir menggelora semangat untuk bangkit demi kemajuan Indonesia. Hal itu selaras dengan tema Hari Perhubungan Nasional 2020, wujudkan asa, majukan Indonesia. Insan perhubungan yang saya cintai dan saya banggakan. Berziarah juga merupakan sebuah momentum kita meladani sikap-sikap kepahlawanan. Sikap-sikap pahlawan itu telah tertuang dalam 5 citra manusia perhubungan yang menjadi pedoman seluruh insan perhubungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa dan tertib, teratur, tepat waktu, bersih, nyaman, tanggung jawab menghadapi tantangan, terampil, dan berperilaku jujur, gesit, ramah, sopan, dan lugas. Juga tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan. Inilah saatnya berefleksi. Lakukan nilai-nilai tersebut dengan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari saat melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara. Hadirin yang saya muliakan, jika kita menilik kembali perjuangan para pahlawan, merebut kemerdekaan, persatuan dan kesatuan adalah kunci kemenangan kita. Seperti itu juga perjuangan kita bersama mengembangkan transportasi di Indonesia. Tidak hanya ASN, Kementerian Perhubungan semata, namun juga seluruh pemangku kepentingan di bidang transportasi. Saya mengajak agar kita semua
dapat berjuang bersama, bahu-membahu, bergotong royong, bersinergi, dan berkolaborasi lebih baik demi negara tercinta Indonesia. Terakhir, tak jemu-jemunya saya berpesan agar selalu melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Insan perhubungan harus menjadi contoh di tengah masyarakat untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Demikian pesan-pesan harapan yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi seluruh langkah serta memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Dirgahayu Perhubungan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Kami mohon berkenan kepada Bapak Budi Karya Sumadi untuk dapat kembali ke tempat semula. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Peletakan karangan bunga dilanjutkan dengan tabur bunga secara virtual. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya ceramah kebangsaan yang akan disampaikan oleh Marsikal TNI Purnawirawan Bapak Cepi Hakim. Kepada Bapak Cepi Hakim dengan hormat kami silahkan. Yang terhormat Bapak Menteri Perhubungan Pak Budi Karya Sumadi, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal, para pejabat tinggi Kementerian Perhubungan beserta segenap jajaran keluarga besar Kementerian Perhubungan yang penuh dedikasi. Ibu, Bapak, Saudara sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sebuah kebahagiaan bagi saya untuk tampil dalam forum terhormat ini, menyampaikan ceramah kebangsaan pada acara doa bersama mengenang jasa pahlawan. Dalam rangka peringatan Hari Perhubungan yang jatuh pada esok hari, tanggal 17 September. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, pada setiap kesempatan memperingati Hari Perhubungan Nasional, pasti keluarga besar Kementerian Perhubungan akan menggunakan momentum itu sebagai saat yang tepat untuk berdoa, merenung, introspeksi dalam kerangka menghargai, menghormati para pendahulu, pahlawan, pelopor, dan perintis sistem perhubungan nasional di Indonesia. Dalam komunitas yang fokus pada masalah spiritual, ada kegiatan yang berwujud sebagai meditasi misalnya. Sebuah siklus kegiatan yang memerlukan waktu jeda bagi memberikan kesempatan untuk berkonsentrasi, memberi perhatian pada diri sendiri. Mungkin sejalan dengan itu, bahwa jauh ini dalam penugasan rutin sehari-hari keluarga besar Kementerian Perhubungan telah dan harus mencurahkan perhatiannya yang penuh kepada kepentingan berbakti untuk negara dan bangsa. Nah, pada kesempatan memperingati Hari Perhubungan Nasional, sudah sepatutnya kita semua kemudian mencurahkan perhatian yang penuh pada kepentingan. Apa yang harus kita lihat kemudian? Bila selama ini konsentrasi sepenuhnya dituangkan bagi kepentingan pelayanan masyarakat dan tugas-tugas negara, maka layaklah kini meluangkan waktu sejenak untuk berdoa, menghargai, menghormati para pendahulu, dan sekaligus diikuti dengan ritual mereview
dan merevaluasi untuk melengkapi rumusan bekal bekerja dalam menatap tantangan ke depan. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, keluarga besar Kementerian Perhubungan patut berbangga hati sebagai insan yang memperoleh amanah menjalankan tugas mulia di Kementerian Perhubungan. Sebuah kementerian yang tidaklah berlebihan bila disebut sebagai kementerian yang memiliki peran sebagai the prime mover dari roda gigi pemerintahan. Kementerian Perhubungan berada dalam posisi sebagai sentra atau pusat dari seantero kegiatan nasional. Hampir semua kementerian dalam jajaran kabinet sangat berkepentingan dengan Kementerian Perhubungan. Tidak ada satupun kementerian dan instansi pemerintah maupun non-pemerintah yang dalam kegiatan sehari-harinya tidak bersinggungan dalam tugas-tugas pokok dari Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan adalah laksana nyawa dari tubuh sebuah pemerintahan. Kementerian Perhubungan adalah salah satu alat vital pemersatu bangsa. Kementerian Perhubungan mengemban tugas suci dan sekaligus bertanggung jawab dalam menyelenggarakan sistem perhubungan darat, laut, kereta api, dan udara. Kesemua itu layak membuat setiap orang dalam naungan Kementerian Perhubungan berbangga hati. Berbanggalah wahai seluruh personil anggota keluarga besar Kementerian Perhubungan. Anda semualah salah satu komponen penting yang membuat negeri ini menjadi hidup. Ada yang mengatakan hakikat hidup adalah gerak. Life is motion. So keep moving. Bagaimana orang dapat bergerak tanpa tersedianya sarana perhubungan yang memfasilitasinya? Itulah keistimewaan dari Laskar Kementerian Perhubungan. Saudara-saudara sekalian, marilah kita melihat ulang negara kesatuan Republik Indonesia. Negeri ini terletak dalam posisi yang sangat strategis dalam tatanan global bola dunia. Sangat sulit untuk meletakkan bola dunia sedemikian rupa sehingga peta Indonesia menjadi tidak kelihatan. Letak yang sangat strategis itu sekaligus memberikan nilai yang sangat tinggi dalam tata kelola perhubungan dunia. Lalu lalang transportasi global, melihat ulang negara kesatuan Republik Indonesia. Laut, kereta api ini terletak dalam posisi yang sangat strategis dalam tatanan global bola dunia. Sangat sulit untuk meletakkan bola dunia sedemikian rupa sehingga peta Indonesia karena Indonesia tidak saja berada di antara dua benua dan dua samudera, akan tetapi juga sekaligus terjajar rapih pada garis ekuator atau khatulistiwa yang membelah dunia pada dua bagian yang sama. Juga tidak saja berjajar rapih dalam bentuk ribuan pulau yang tersebar luas, akan tetapi juga sebagian besarnya merupakan kawasan yang berpegunungan. Indonesia sering disebut sebagai the most broken up nation that's spreading out along the equator line, the biggest archipelagic state in the world. Begitu istimewanya negeri kita ini, yang tidak bisa tidak telah membuat sistem perhubungan menjadi sebuah urat nadi kehidupan dalam berbangsa. Ibu, Bapak, Saudara sekalian yang saya hormati, saya yakin saudara semua akan sangat mudah menghayati diri sebagai bangsa Indonesia. Ibu saya berasal dari Danau Singkarak di Sumatera Barat. Ayah saya berasal dari tepi Sungai Musi di Palembang. Mereka menikah di Nusa Kambangan Cilacap dan saya lahir di Yogyakarta serta tumbuh besar di Jakarta. Sejak taman kanak-kanak hingga SMA saya selesaikan di Jakarta. Kemudian menempuh pendidikan di Magelang dan Yogyakarta untuk kemudian bertugas di Jakarta, Makassar, Bandung, dan kembali ke Jakarta. Kesemua itu adalah perlambang dari ciri keberagaman yang berada dalam satu wadah kebangsaan dari negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah salah satu cara mudah menghayati diri sebagai warga bangsa Indonesia. Negara Indonesia yang sangat istimewa, yang sering disebut sebagai Zamrud Khatulistiwa, sebagai negara yang tiada duanya di permukaan bumi ini. Kita patut berbangga hati, kita patut berbangga diri sebagai bangsa Indonesia. Saudara-saudara,
Saya ingin berbagi cerita sedikit tentang hubungan pribadi saya dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia adalah salah satu kawasan tempat bermain saya di masa kanak-kanak. Di tahun 1950-an saya tinggal di Jalan Segara 4 nomor 4. Sekarang Jalan Segara sudah berganti nama menjadi Jalan Veteran, dan Jalan Veteran sekarang ini hanya terdiri dari Jalan Veteran 1, Veteran 2, dan Jalan Veteran 3. Jalan Veteran 4 sudah melebur dalam halaman Istana Presiden. Anak-anak di Jalan Segara 4 kerap bermain di kawasan Kementerian Perhubungan, RRI, museum, dan halaman kantor polisi di seberang jalannya, dikenal sebagai Hoofdbureau van Politie, disebut orang sebagai Hopbiro. Di tahun 1950-an itu juga, almarhum ayah saya sebagai wartawan dan salah satu pendiri kantor berita Antara memiliki hubungan kerja yang sangat dekat dengan Kementerian Perhubungan. Sehingga di kala itu sempat pula kami sekeluarga menikmati villa indah milik Kementerian Perhubungan di Ciloto, Puncak, dekat Puncak Pas. Ayah saya memperoleh penghargaan dari negara sebagai perintis kemerdekaan, dan saya bangga dengan itu. Ayah yang turut berjuang memerdekakan negeri yang indah ini. Sebagai seorang pilot lulusan Akademi Angkatan Udara, saya sempat bertugas beberapa tahun sebagai pilot di beberapa maskapai penerbangan nasional, antara lain Merpati Nusantara Airlines, Mandala, Penas, dan pesawat Dakota kalibrasi milik Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di tahun 1970-an. Saya adalah ATPL holder, memegang Airline Transport Pilot License dengan nomor registrasi 2391 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Pada tahun 2007 bahkan saya sempat menjadi Menteri Perhubungan Republik Indonesia, dalam tanda petik, karena mendapat tugas sebagai Ketua Tim Nasional Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi selama hampir 1 tahun, bekerja dan berkantor di Kementerian Perhubungan. Bila tadi saya sampaikan tentang penghayatan diri sebagai warga bangsa, ini adalah perjalanan hidup saya, long and winding road yang berkaitan dengan Kementerian Perhubungan. Itu sebabnya saya membanggakan diri sebagai warga dari keluarga besar Kementerian Perhubungan. Saudara-saudara sekalian, sekarang ini dunia tengah berhadapan dengan tantangan berat yang dampaknya sangat besar terhadap sistem transportasi global dan tidak terkecuali negeri kita tercinta. Begitu masifnya badai pandemi COVID-19 ini telah memunculkan demikian luas rasa parno dan pesimistis dalam segenap lapisan masyarakat. Protokol kesehatan yang diberlakukan ternyata telah menimbulkan permasalahan yang sangat dilematik. Pada sisi lainnya, kebutuhan hidup tidak pula bisa diatasi dengan hanya tetap tinggal di rumah saja. Demikianlah, maka sekarang ini tidak terkecuali warga keluarga besar Kementerian Perhubungan tengah berhadapan dengan badai pandemi COVID-19. Saudara sekalian, warga Kementerian Perhubungan, berbahagialah kita yang bertugas di bidang yang sangat erat berkait dengan kemajuan teknologi. Orang-orang yang berkecimpung di lingkungan yang teknologis sifatnya, yang berada di technological environment, sudah sangat familiar dengan disiplin yang tinggi. Sudah sangat terbiasa dengan bertindak sesuai aturan, sesuai regulasi, sesuai manual, sesuai referensi yang standar, dan prosedur operasi yang berlandas pada safety culture. Berbahagialah kita warga perhubungan yang sudah akrab dengan mekanisme kerja yang mengacu pada azas satu komando, Unified Command and Control. Berbahagialah warga perhubungan yang memang sudah dipaksa dalam bekerja sehari-hari untuk memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi. Berbahagialah kita warga perhubungan yang selalu memiliki loyalitas tinggi karena akrab dengan bekerja dalam pendekatan sistem, working within system approach. Kesemua itulah yang sebenarnya telah membangun budaya kerja dalam bidang transportasi untuk selalu mengemukakan profesionalitas dalam berkarya. Tantangan ke depan adalah bagaimana menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru dalam menjalankan sistem transportasi yang berbasis pada standar baku profesionalitas yang kini harus berorientasi pada pendekatan di bidang safety dan healthy.
Dalam konteks inilah untuk kesekian kalinya warga Kementerian Perhubungan harus menunjukkan lagi performanya yang mengacu kepada jargon country before self. Untuk kepentingan negara dan bangsa terlebih dahulu, baru kepentingan diri sendiri. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, Kementerian Perhubungan sudah membuktikan dirinya sebagai sebuah institusi yang memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menjaga martabat bangsa di kancah dan forum internasional. Kementerian Perhubungan telah berhasil mengembalikan martabat bangsa yang terlempar lumpur dalam banyak hujatan dan hinaan sebagai bangsa yang pernah berada dalam posisi terpojok karena kelalaian kita sendiri pada lebih kurang 2 dekade belakangan ini. Negeri ini ditempatkan sebagai negeri yang dimasukkan pada kelompok negara kategori 2 sebagai akibat penilaian dari ICAO finding yang menyatakan bahwa kita tidak comply dengan International Safety Standard. Politisasi oleh Uni Eropa yang menjatuhkan sanksi ban yang tidak fair pun pernah kita alami. Akan tetapi sebagaimana kita melakoninya sendiri dengan berjuang bekerja keras tidak kurang dari 10 tahun, akhirnya toh kita berhasil mengangkat kembali marwah bangsa Indonesia dengan menempatkan diri sebagai negara yang berkemampuan memposisikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat, sebagai negara yang patut berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Indonesia masuk kembali pada posisi kelompok negara kategori 1 penilaian Federal Aviation Administration sebagai negara yang comply terhadap International Civil Aviation Safety Regulation. Penilaian akhir dari ICAO bahkan menunjukkan betapa Indonesia sebagai bangsa tidak hanya comply dengan International Safety Standard, akan tetapi juga telah mencapai penilaian yang dikategorikan sebagai above global average. Sebuah pencapaian dari performa yang sangat mencerminkan kemampuan yang dimiliki keluarga besar Kementerian Perhubungan dalam berkarya, berjuang menjaga martabat Ibu Pertiwi dan Bapak Angkasa. Kini saatnya lagi Kementerian Perhubungan memelopori, dan bahkan sudah dimulai kemarin dengan menggalang dan mengajak semua elemen bangsa, kaum cerdik cendekia dari berbagai perguruan tinggi yang world class untuk bersama-sama bekerja gotong royong, menghimpun kekuatan mengatasi tantangan pandemi COVID-19. Dalam hal ini terutama sekali pada upaya mendorong masyarakat pengguna jasa transportasi bagi pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru menuju sistem angkutan profesional yang aman, selamat, dan sehat. Saudara-saudara sekalian, sejalan dengan hukum alam, maka di tengah-tengah kesulitan yang tengah melanda ini, kita tetap memiliki peluang besar sebagai negara yang luas dan berpenduduk banyak untuk segera keluar dari badai pandemi COVID-19. Kita dapat memelopori misalnya dengan mulai dari menggelar ulang pasar perhubungan udara domestik, dengan menggelar ulang pasar pariwisata dalam negeri, dengan menggelar ulang transportasi dukungan administrasi logistik tata kelola pemerintahan, dan beberapa lainnya. Dengan semangat Hari Perhubungan Nasional, dengan spirit kepahlawan para pendahulu dan pelopor perhubungan Indonesia, Kementerian Perhubungan berada dalam garda depan, berjuang melawan tantangan global menuju dunia baru. Berjuang dengan semangat tinggi dan penuh kebanggaan sebagai bangsa, bangsa Indonesia, bukan bangsa yang lain. Dirgahayu Kementerian Perhubungan, Wahana Manghayu Ibu Pertiwi. Iqbal Qadir, entrepreneur Amerika Serikat kelahiran Bangladesh, mengatakan connectivity is productivity, whether it's in a modern office or an underdeveloped village. Perhubungan adalah sebuah produktivitas, apakah itu di kantor yang modern dan canggih, ataupun itu di pelosok pedesaan. Sebagai bangsa pejuang, kita tidak mengenal kata berhenti. Sang proklamator Bung Karno mengatakan, for the fighting nation, there is no journey end. Sekian, selamat berjuang dan sukses. Jangan pernah letih berbakti untuk negeri, dan jangan pernah lelah berkarya untuk bangsa Indonesia. Selamat Hari Perhubungan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Imam Besar Masjid Istiqlal kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Dengan hormat kami silahkan. Para hadirin, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, yang akan dipimpin oleh Imam Besar. izinkanlah kami memimpin doa ini secara agama Islam dan dimohon yang beragama lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah wa ma'allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya malika yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi la tadarna fardan wa anta khairul warithin. Alif lam mim nawwu falawu amma nawwu thumma amma nawwu fa'amu wa sammu amma nawwu fawaqa'al qawlu alaihim bima zalamu fahum la afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilayna la waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fambudu la ala'a illa ala'uka ya Allah innaka antas sami'ul alim. Allahumma adfa'na al-bala' wal waba' wal juzam wal fahsya wasyada'id wal fitan wal mihan wa su'il akhlaq ma dhahara fiha wa ma batan an biladina Indonesia wa sairil buldan ya rabbal alamin. Allahumma ja'al min kulli hammin faraja wa min kulli dhayqin makhraja wa min kulli bala'in afiyah wa nas'aluka 'aishus su'ada wa manazilus syuhada was sabru 'alal bala wan nasru 'alal a'da. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dalam keadaan seperti apapun, hamba-Mu wajib mensyukuri nikmat kesehatan dan kemerdekaan yang sedemikian mahal yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Secara khusus hari ini, kami bersyukur karena meskipun berada di tengah ancaman musibah pandemi COVID-19, Engkau masih memberikan semangat dan kekuatan kepada kami, segenap jajaran Kementerian Perhubungan, insan-insan perhubungan, yang hari ini sedang memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2020. Ya Allah, ya Hanan, ya Manan, berikanlah kekuatan dan daya tahan terhadap bangsa kami untuk bisa beradaptasi dengan berbagai cobaan dan tantangan. Anugerahkanlah kemampuan, kecerdasan, kegawaan, dan keikhlasan kepada segenap pemimpin dan karyawan Kementerian Perhubungan. Perkuatlah ikatan kekeluargaan kami sebagai sesama anak bangsa, agar bisa mewariskan bangsa yang tangguh kepada generasi pelanjut kami di bawah panji NKRI. Ya Allah, ya Jabbar, ya Kudus, berikanlah kekuatan dan semangat kepada kami untuk bisa melewati semua tantangan dan cobaan. Kami yakin, seberat apapun sebuah cobaan dan tantangan, jika Engkau hadir bersama kami, maka insya Allah semuanya akan menjadi ringan bagi kami.
dari lubuk hati kami yang amat dalam, perkenankanlah kami memohon agar kiranya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bantulah kami untuk sesegera mungkin melewati musibah pandemi 19 dan menyelesaikan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Ya Allah, Ya Alim, Ya Nasir, semoga arwah saudara-saudara kami, khususnya insan-insan perhubungan, baik yang menjalankan tugasnya, gugur dalam menjalankan tugasnya maupun juga yang gugur di dalam sebagai akibat virus corona 19 ini. Kami mohon kepadamu, ya Allah, gabungkanlah mereka itu dengan para syuhada yang nantinya Engkau tempatkan di dalam surga. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah seluruh dosa dan kekeliruan kami, para orang tua dan para pemimpin kami. Jauhkanlah kami dan bangsa kami dari segala bentuk fitnah, bencana, dan petaka yang dapat menjadikan bangsa kami menjadi terpuruk. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu syukur.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan demikian rangkaian acara doa dan renungan bersama mengenang jasa para pahlawan dalam rangka Hari Perhubungan Nasional tahun 2020 telah selesai dilaksanakan. Terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Selamat buat teman-teman, terima kasih. Semangat. Indonesia Perhubungan, semangat. Salam sehat buat keluarga. Berarti kita nanti disorot.